tahu kalau banyak hutang waktu nikah? Tidak, Pak. Karena memang proses saya itu ta'aruf ya, maksudnya dikenalkan, saya percaya. Di profil itu kan ketika ini pengusaha gitu, sesuai dengan doa saya. Saya mau nikah dengan pengusaha gitu, Pak. Ini juga Mia, itu buat bensin aja kadang-kadang, aduh hari ini bensinnya cukup nggak ya gitu kan. Ada 5.000, isi 5.000, 3.000, isi bensin 3.000, 5.000 kan kayaknya nanggung banget gitu ya. Yang penting satu kali perjalanan lah gitu kan. Pas hamil lagi tuh Pak, antara bahagia, sedih, atau campur aduk dengan posisi tadi ekonomi keluarga seperti itu ya Pak. Saya nangis Pak, respect gitu. Kata, ya Alhamdulillah gimana, kata saya gitu. Ini gimana gitu ya. Saya sampai nangis, apa yang Umi takutkan gitu. Ini tuh dikasih Allah gitu kan. Apa yang ditakutkan waktu itu? Takut apa? Takut gak kebiayain? Takut gak punya uang gitu. Sedangkan sudah Allah janjikan kan, maksudnya setiap anak itu punya ininya. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Bandung dan ini istri saya Ayu dari Bandung juga. Saya dari Fashion Muslim, khususnya Sarimbit Keluarga. Saya produksi baju koko, gamis sama kerudungnya, cuman kita temanya konsepnya Sarimbit Keluarga ya. Ada ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, satu set keluarga. Kita awalnya hanya jualan baju koko aja, kemudian kita mencoba untuk produk baru dengan menjual gamis ibu sama anaknya gitu. Terbentuknya karakter pengusaha saya itu mungkin dari SMA, saya tuh udah nggak dikasih uang jajan tuh sama ibu saya. Jadi saya berpikir gimana nih dapetin uang. Ketemulah bisnis pesanan baju-baju tuh. Kan biasanya kalau di kampus-kampus suka ada yang buat panitia nih, kos panitia. Nah, pesan. Saya bilang, saya bisa gitu aja kan. Setelah dapat ternyata gampang nih kerjaannya, saya bisa sambil kuliah, bisnis tetap jalan karena yang ngerjain kan orang lain. Karena semakin berpengalaman, akhirnya begitu lulus S1, saya dapat order gede tuh, ratusan juta, puluhan juta lah gitu ya. Dari situ kayak menambah kebulatan, kayak saya bisnis konveksi aja deh gitu kan. Dan disitulah awal mulanya saya memberanikan diri untuk scale up lah gitu. Dikasih pinjem lah sama saudara, 40 juta waktu itu ingat. Tapi karena belum ngerti ilmu bisnis, jadinya nggak bisa ngembaliin. Itu kebangkitan pertama tuh. Jadi saya udah langsung meninggalkan hutang tuh bisnis yang pertama. Saya coba lagi bisnis yang kedua, saya coba bangun konveksi sendiri gitu ya. Pinjamnya ke bank, pakai kartu kredit tuh. Malah jadi membesar. Dari situ utang makin banyak lagi tuh. Jadi begitu nikah udah banyak hutang. Ibu tahu kalau banyak hutang waktu nikah? Tidak, Pak. Karena memang proses saya itu ta'aruf ya, maksudnya dikenalkan, saya percaya. Di profil itu kan pengusaha gitu, sesuai dengan doa saya. Saya mau nikah dengan pengusaha gitu, Pak. Tapi waktu itu ya, waktu awal menikah itu sedang menangani sepertinya ya, kakak saya memperhatikan gitu, sibuk juga nih pas waktu nikah. Kayaknya lagi ada orderan besar waktu itu. Ketika kapan tahu punya utang itu? Ketika ada yang nagih. Setelah bertahun-tahun nikah. Shock ya gitu, karena kalau dari latar belakang suami mungkin dari keluarga berkecukupan mungkin ya Pak ya. Kalau saya kan untuk nilai-nilai hutang gitu, wah dipakai apa ya? Ya awal-awalnya begitu. Ternyata memang setelah dipahami, oh ya untuk tidak dibelikan apa gitu, tidak, memang berusaha gitu. Setelah dengar ceritanya, saya mencoba memahami, oh ya udahlah nggak apa-apa, yuk kita bareng-bareng lah gitu, cari jalan keluarnya begitu. Itu episode pertamanya Pak. Total sampai berapa waktu itu yang paling mentok? 300 juta satu orang. Sudah menikah ya kita Sudah ya. menikah, malah saya minjem lagi Pak. Totalnya berapa berarti? 800-an ya Pak ya. Dan 800 tuh nggak bersisa, dalam arti nggak ada gitu. Akhirnya istri saya, Bi, udah deh ikut komunitas bisnis, Coba. cari mentor bisnis deh. Oh iya betul. Mudah-mudahan Waktu jalan itu. keluar buat kita. Ya udah deh, saya datang. Akhirnya begitu saya datang ke tempat testingnya, kata dia, siap gak selama 3 bulan training, gak boleh telat, ngerjain PR harus full, dan bayar 500.000. Wah. Saat itu Pak, untuk kita uang 500.000 itu Iya.
besar Pak. Gimana Mi, ini harus 500.000. Katanya, tenang Mi, itu mah itu aja. Jadi kalau udah lulus, nanti dibalikin lagi uangnya kayak buat jaminan bahwa itu. Dan ternyata emang nggak dibalikin, pakai buat acara akhirnya. Buat outbound gitu. Waktu itu. Ini juga Mi ya. Waktu itu kan ada Sabtu Minggu tuh harus training Iya. itu yang mentoring tadi kan. Itu buat bensin aja kadang-kadang, aduh hari ini bensinnya cukup nggak ya gitu kan. Udah aduh gimana nih. Bismillah lah gitu ya, ada 5.000, isi 5.000, 3.000, isi bensin 3.000, 5.000 kan kayaknya nanggung banget gitu ya. Yang penting satu kali perjalanan lah gitu kan. Jadi sampai ngerintisnya sampai segitunya waktu itu ya, posisinya tuh emang uang itu habis untuk bayar hutang dan terus begitu tuh. Nyicil. Ketika kita di posisi itu tuh kayak mikir, terus gimana lunas sampai 800 juta dengan pendapatan segini? Nah, saya juga berpikir, ini udah nggak mungkin deh dengan cara akal manusia gitu. Sempat kita ya Mia sholat berdua terus sampai kita juga nangis berdua gitu maksudnya. Iya betul. Apa kita jual segala-galanya sampai motor, kita punya apa sih kita gitu? punya apa gitu ya? Karena nggak punya apa-apa Pak, rumah masih ngontrak. Apa ya juga yang bisa dijual gitu Pak gitu waktu itu. Yaudah pasrah aja Bi. Udah maksudnya gini, yaudah sok minta sama Allah gitu ya. Kita takut apa sih yang kita takutin waktu itu? Takut di penjara gitu. Hadapin aja lah, bismillah. Umi juga udah siap gitu maksudnya waktu itu sampai bilang gitu. Kalau misalkan sampai waktu itu Abi di penjara, oke gitu, siap, gak apa-apa, asal maksudnya jangan mengulangi lagi gitu. Jadi membayar hutang pun dari lubang tutup lubang Pak. Jadi minjem lagi untuk bayar itu, kayak kan yang ini jatuh tempo. Gimana caranya nutupinnya? Ya udah berhutang lagi. Siapa nih yang belum dihutangin? Kayaknya itu salah gitu maksudnya. Mau sampai kapan gitu? Karena kita menutup hutang di 10 juta. Berhutangnya nggak 10 juta Pak, 20 juta. 10 jutanya kita bayarin hutang, 10 jutanya kita untuk usaha misalkan ya Pak. Usahanya gagal lagi Pak, sudah stop gitu untuk itu gitu maksudnya. Kita cari jalan keluarnya, kita bilang kita nggak punya uang untuk membayar. Jadi kita pasrah, kita berhenti untuk cara seperti itu, yang gali lubang tutup lubang itu. Kita bilang ke yang punya hutang, silahkan. Kalaupun misalkan mau dipidanakan, kalau mau diapakan, maka kita nggak punya lagi, nggak punya apa-apa gitu. Ya akhirnya begitu ya Bia. Karena emang ada yang dia udah siap melaporkan gitu. Iya betul Bahkan Pak. dia udah bawa uangnya itu buat polisinya gitu, disiapin gitu sama dia. Dia mau melapor gitu dan lain-lain. Dari 2016 saya masih ingat banget, anak kedua lahir, usia 10 bulan anak saya, yang kedua saya positif hamil lagi. Waktu itu ya, Bi, kayaknya harus tes deh, ini hamil lagi atau enggak gitu ya. Pas hamil lagi tuh Pak, bukannya bukan antara bahagia, sedih atau campur aduk dengan posisi tadi ekonomi keluarga seperti itu ya Pak. Itu saya nangis Pak, tespek gitu. Waktu itu udah dites itu positif. Katanya, ya alhamdulillah gimana kata saya gitu. Ini gimana gitu ya. Apa yang Umi takutkan gitu. Ini tuh dikasih Allah gitu kan. Apa yang ditakutkan waktu itu? Takut apa? Takut nggak kebiayain? Takut nggak punya uang gitu ya. Sedangkan sudah Allah janjikan kan, maksudnya setiap anak itu punya ininya. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kita coba jalanin aja. Kata abinya setelah dijalani hamil dengan gitu, nggak bisa kayaknya kalau Umi masih tetap ngajar gitu. Tapi gimana gitu maksudnya? Oke, Umi resign gitu kan. Abinya minta saya resign. Akhirnya mamah di sini juga tahu. Wah, Meren gimana nih gitu ya, punya bayi, anaknya juga masih kecil-kecil, terus hamil lagi. Ya udah di sini aja lah, tinggal sama mama gitu. Di satu sisi juga alhamdulillah karena kita nggak usah ngontrak. Di satu sisi saya harus nggak bisa ngajar lagi karena dari sini jauh kan. Gimana nih, galau banget waktu itu. Ya udah, bismillah, saya nurut sama suami, nurut juga sama mama, resign. Saya percaya, saya resign dari sekolah gitu ya. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak Pak. Wah, waktu itu saya ingat banget. Dengan saya tidak ngajar, saya jadi tahu yang datang bertemu dengan abinya itu siapa gitu kan. Waktu ngajar kan saya seharian di sekolah, saya nggak tahu suami saya bertemu dengan siapa dan sebagainya. Ternyata Pak, setelah saya kesini Pak, ada tamu, dan tamu itu semuanya menagih hutang. Astagfirullah. Sampai waktu itu ada yang paling kayak debt collectornya lah Pak. Dan Bapak itu dari jauh-jauh dari Jakarta atau dari mana ya Bia? Datang ke Bandung emang untuk nagih. Seminggu sekali Pak. Saya jauh-jauh ke sini. Pakai motor dia. Duh, Masya Allah. Selama 3 tahun dia nagihnya. Nagihnya begitu. Ya beliau itu ya yang akan melaporkan saya ke polisi kan. Mungkin dia capek kali ya, Bandung Jakarta. 3 tahun Pak. Iya, waktu itu utang ke orang itu tuh 300 juta tuh. Tapi karena kita nggak punya uang tetap aja besar, ya kan.
dia Iya, nggak mau Kak. dicicil juga kan. Wah, Nah, luar biasa. alasan dia nggak jadi ngelaporin gara-gara begitu mau dilaporin lagi emosi dia, anak saya nangis, yang bayi yang baru lahir. Dia kayaknya terenyuh tuh, wah saya nggak jadi Pak Adi, kasihan Pak Adi masih punya bayi, jadinya nggak jadi dilaporin ke polisinya. Di satu titik kita dapat pertolongan dari Allah gitu ya. Ini jalan keluar yang tidak diduga-duga yang menurut kita tuh. Dimana ada seseorang yang pesen ke kita yaitu baju koko. Dan orang itu tuh gak pernah pesan sebelumnya. Awalnya itu dia bilang saya butuh barang banyak. Emang seberapa banyak? 2.500 waktu tuh. Saya butuh waktunya seminggu. Wah saya nggak sanggup segitu gitu. Saya sanggupnya paling sedikit 500. Ya udah nggak apa-apa 500 aja kata dia gitu kan. Terus ini pesanan dari mana sampai segini banyaknya? Dari marketplace. Dan kata dia ini perharinya tuh terus bertambah kata dia gitu. Jadi PO dia itu banyak ketunda tuh nggak kekirim. Oh gitu ya udah. Saya fokus aja ke pesanannya waktu itu kan. Ya udah kita terima pesanannya. Yang bikin kita kagum itu adalah harganya berapa waktu itu kan? Di bawah 100.000 deh. Ya udah saya kasih aja 95.000. Saya belum ngitung HPP tuh waktu itu, belum ngitung modalnya berapa lah. Ternyata pas kita hitung, wah untungnya bisa 100% nih. Ternyata modalnya kecil gitu ya. Yang alhamdulillah dia malah kasih DP 70%. Padahal modalnya cuma 50% tuh. Kita ada profit tuh, sebagian tuh 20% aja udah dapat profit. Jadi kita masih sisa uang banyak. Kita bingung diapain nih uang nih. Akhirnya kita coba tanya kan, boleh nggak kita jualan baju koko itu ya tanpa brand juga? Karena dia pesan tanpa brand. Kita juga mau jualan tanpa brand juga. Cuma kita izin fotonya lah. Ya, akhirnya kita ide mau dijual itu dari istri saya. Waktu itu istri saya bilang, Bi gimana kalau kita coba jualin aja gitu. Kayaknya pasarnya bagus, kenapa dia dapat pesanan banyak juga. Ya udah kita cobain deh. Nah istri saya tuh Dapat cerita bahwa ada pesanan seperti itu, saya pikir atau ini lagi viral ya bajunya gitu. Tapi saya cek di Facebook kan kalau waktu itu nggak ada gitu ya. Atau pada tahu, saya tanya ada sisaan kain nggak Bi gitu kan? Ada sih. Ya udah bikinin aja terus izin kata saya, boleh nggak kita ikut jualan karena itu barangnya nggak ada brandnya dulu kan kayak gitu. Boleh katanya nih. Oh oke kata kita. Emang mau jualan di mana gitu kan? Ya share aja lah di Facebook, di WA gitu kan. Itu kain lebihannya bisa jadi berapa waktu itu? Paling 20-30 lah kata abinya gitu. Alhamdulillah kan kata saya kalau dapat untungnya satu baju aja di 30.000 misalkan gitu kan untuk dijual. Kakak 20.000 kan udah 600.000 atau mungkin 1 juta. Itu kan udah lumayan menurut saya ya. Saya share lah di Facebook waktu itu. Kok nggak ada yang komen ya kalau di Facebook? Emang beda ya kata saya. Jualan dia itu kok bisa dapat banyak banget gitu kata saya. Oh ya udah. Ada teman saya yang dia bisnisnya ngumpulin ibu-ibu untuk jadi reseller. Dia yang nyariin suppliernya gitu. Jadi kayak mengkoordinir reseller-reseller emak-emak berdaster gitu lah ya. Udah saya coba tawarin gitu kan. Ini teh katanya baju kokonya merek apa? Nggak ada mereknya. Ini produksian saya sendiri kata saya gitu. Oh gitu. Sekualitas ini gak? Saya blank banget waktu itu tentang fashion. Oh kurang tahu ya. Tapi ini mah kata saya produksi sendiri aja dari bahan ini seperti ini kata saya gitu. Oh ya udahlah. Terus teman saya juga, udah ya teh saya udah share katanya di grup reseller gitu. Oh oke. Tenang aja gitu kan, saya nggak expect apa. Pas sorenya malam kan dia rekap penjualan. Burudul gitu ya, apa ya bahasanya kalau burudul? Kalau bahasa Sunda itu banyak burudul. banget lah pesanannya gitu. Oh yang ngebludak gitu. Kata saya, ini ada berapa kan saya cuma expect-nya di 30 piece tadi kan. Itu dia pertama masukin aja udah di 40 sampai 50 alamat. Kata saya, ini udah sampai sini. Tunggu teh, ini masih input katanya. Waduh, kata saya langsung info kan, Bi, ini gimana nih banyak, kata saya gitu. Emang berapa, kata abinya. Pasti di bawah 100 sih waktu itu, saya tuh gitu. Oh yaudah, nanti Abi belajar lagi aja kainnya, satu roll lagi mah nggak apa-apa kan udah diizinin gitu kan. Terus kita juga beda channel juga kan sama ini. Oh gitu, oke. Gimana teh, masih bisa input gak, kata teman saya. Oh siap, input aja, kata saya gitu. Itu sampai terakhir yang saya stop itu di berapa Bi? 600 ya? 600 piece, 500. 3 hari. Di 3 hari itu di 500 sampai 600 piece dari teman saya saja yang itu. Nah, selain dari situ kan saya share di Facebook, saya share di Instagram, itu kan Instagram pribadi. Dan itu saya kan nyantumin nomor kontak. Ternyata bekerjanya 1 hari mungkin ya. 1 hari setelah saya posting itu masuk juga. WA itu
muter, nggak berhenti sakit, terus masuk lagi chat ya. Gitu. Sampai saya, ih ngeri kata saya, ini gimana saya balas WA-nya gitu kan. Tadinya tenang gitu. Udah ya waktu itu. Akhirnya nggak ke-handle, minta bantuan. Ya adik saya yang tadi yang akhirnya jadi direktur ini selalu ada gitu ketika saya ini tuh. Jadi datang ke sini. Assalamualaikum teh, katanya mau ikut nyuci gitu kan. Oh iya sok aja. Om bantuin dong. Ini tadi emang tadi jualan apa? Nah gitu dibantuin lah sama adik saya itu. Jadi emang bertiga di awal pertama ARA terbentuk, belum ada ARA waktu itu. Jadi alhamdulillah di 3 hari pertama itu walaupun dengan aduh kata saya ini gimana, sampai suami bilang gimana Bi, ya lanjutin aja insya Allah habis siap, nginep di konveksi Seminggu. sampai ikutlah semuanya kayak gitu. Jadi Kenapa, Pak? Kan produksinya ditambah, harusnya 500, ditambah lagi pesanan istri saya. Udah gitu pengirimannya harus segera semua. Jadi kapasitas produksi nggak sebanyak itu. Jadi dibuat, ya saya ikut bantuin finishing, saya bantuin packing. Pokoknya kita ngirim subuh, pagi, siang, malam. Yang penting, karena kan istri juga kan dapat komplainan kan. Dalam arti, kok belum dikirim. Karena istri ngejanjinya 2-3 hari itu. Jadi produksinya dikejar gitu selama seminggu. Ya alhamdulillah sih ya, walaupun jadi sahur di luar, tidur di luar, buka kadang-kadang di luar gitu. Pokoknya selama seminggu itu ya pengorbanan banget lah kita. Dan kita produksi itu 1000 lebih lah, kurang lebih sedikit ya. Itu nggak bersisa, satupun baju nggak bersisa. Kita hitung-hitung waktu itu tuh perjuangan itu antara pesanan dan penjualan tuh sekitar 40 juta tuh Pak, seminggu. Marginnya, profit bersihnya, wah seminggu nih kan dapat uang 40 juta kan, dengan utang begitu besarnya. Tapi begitu 40 juta kan begitu besarnya gitu ya. Ini sebenarnya perjuangan awalnya dari sini. Setelah beres lebaran, uang ini mau diapain? Akhirnya ya udah deh, ini kan laku nih, ayo kita terusin jualan. Kita nggak tahu tuh jualan baju. Jualan online tuh kayak gimana baju ya? Fashion, koko dan lain-lain tuh di hari biasa ternyata sepi, tidak sebanyak di lebaran. Belum selesai Bi waktu itu, habis lebaran. Iya, habis lebaran. Nah, beberapa hari dari situ tuh pesanan masuk lagi Pak. Iya, udah ditanyain terus. Pak ini masuk, wah ternyata pesanan masih banyak nih. Waktu itu. Jadi kita puterin lagi tuh pose stok. Ternyata temennya istri saya yang bantuin jualan, kok ini fotonya bukan original. Gak ada mereknya, bukan original banget gitu. Iya, emang itu mah nggak ada mereknya. Iya, nggak ada mereknya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak menjual lagi produk kita karena bukan ada brandnya. Dari situ kita dapat pelajaran. Kayaknya harus dimerekin deh. Begitu. Dengan pengalaman ini dan penjualan kita drop karena waktu itu reseller kita cuma dia. 25 juta itu udah semua kita beliin kain. Ini gimana jualinnya gitu kan, karena kita berharap, mungkin salah satu kesalahannya adalah berharap pada manusia juga ya. Jadi wah pasti laku nih karena teman saya yang bantuin jualan gitu, karena dia resellernya banyak gitu Pak, resellernya banyak banget ibu-ibunya dan produktif lah waktu itu, maksudnya ini bagus banget lah gitu. Itu stoknya ya Bu bertahan nggak berapa? keluar tuh abis, setahun. Akhirnya saya mikir kan gimana nih. Stoknya setahun. Habis tahun lebaran lagi Pak. Kita uang habis. Nggak punya uang Kenapa? lagi. Uangnya di stok. Saya berpikir gimana ya, akhirnya minta bantuan teman-teman komunitas bisnis tuh. Bantuin dong jualin gitunya. Alhamdulillah adalah keluar 1, 2, mulai keluar lah. 1, 2, tapi dari 25 juta tuh mah tetap aja kayak nggak berkurang gitu. Ini saya mikir lagi gimana gitu. Cari info. Akhirnya ada temen yang jago jualan dan jualannya di marketplace waktu itu. Akhirnya dia itu bertumbuh tuh, akhirnya 1, 2. Nah akhirnya kita juga berharap banyak ke dia juga penjualan. Pas sudah kita masuki bulan Ramadan berikutnya, nah teman saya itu dia ada spekulasi tuh, kayaknya Ramadan ini booming Pak Adi. Saya beli banyak deh gitu, pesen. Akhirnya dia pesen kalau nggak salah lumayan lah 1000-an gitu ya. Wah dapat uang lagi tuh, kita produksi banyak. Akhirnya kita kirim ke teman saya dan ternyata 2019 itu juga mereka pertama kali kita Terjual berapa ya Bi waktu itu? Terjual 6.000 piece sehari. Nah dari situ kita dapat kayaknya nih takdir kita di sini. Kita merasakan ini keberkahan luar biasa karena kita dapat ratusan juta gitu ya. Kita bisa melunasi sebagian hutang kita. Yaudah berarti kita seriusin deh, kita rapihin manajemennya. Nah 2019 itu karena kita punya modelnya, kayaknya pakai sistem reseller cocok nih bisnis kita. Saya cari lagi nih ya selain teman saya nih. Akhirnya 2020 awal saya gabung sama Evermos. Coba daftar gitu kan, akhirnya kita lolos lah soal seleksinya dari platform reseller Evermos ini. Nah kita nunggu kapan orderannya, pas saya tanya masih proses. Pas gitu dapet hari Senin, wow
ordernya langsung sama tuh kayak teman, banyak gitu. 40 50 alamat ya. 50 sampai 50 alamat tuh sehari. Akhirnya lumayan tuh barang kita banyak keluar kan. Jadi dibantu Evermost sama teman saya, ya hari ke-10 kita udah habis barangnya. Jadi Habis berapa? 12.000. Lumayan lah. Nah, di 2020 inilah kasus kedua muncul. Ujian yang kedua. Di mana teman kita ini menduplikat ternyata. Jadi dia beli ke kita, plus dia juga produksi. Jadi kita juga kok ini barang kok lama ya nih perputarannya ya. Asalnya ya positif thinking dulu kan, nggak mungkin deh dia kayaknya mungkin penjualannya aja yang turun gitu kan. Ternyata ada kejadian ya pertolongan Allah lagi ya. Apa namanya? Betul-betul Jadi pertolongan mereka Allah. Retur ke kita, Pak Adi ini kayaknya dong kotor, oke sini kita tuker. Begitu kita lihat barang itu, kok bukan kayak kita ya. Dan emang bukan barang punya kita Dan gitu. emang bukan barang kita, kayaknya Tapi mereknya Ara. arah. Semua arah. Tapi kita sama, tahu ini Pak. barang kayaknya bukan produksian kita nih. Warnanya beda di label. Tapi dia nggak mau ngaku tuh, dia nggak mau. Oh diambil lagi bajunya tuh, dia udah nggak usah jadi retur kata dia gitu. Dia kayaknya salah inilah gitu ya, salah kasih barang. Tapi kita belum ada bukti, wah ini gimana ya. Akhirnya kita coba pesen dari toko dia di marketplace, beli banyak lah gitu. Dan bener, di antara barang yang itu ada yang bukan original kita dan kita bisa buktikan itu. Nah akhirnya kita datang ke dia bahwa kamu duplikat ya? Kata dia, enggak ngaku tuh Pak. Sampai akhirnya kita menunjukkan bukti dan dia akhirnya ngaku. Ternyata dia produksi 3.000 baju dan setengahnya masih ada di dia, di lantai 2-nya gitu. Kita lihat barangnya, waduh banyak banget gitu. Jadi akhirnya kita kesimpulannya, ya udah deh, sebagai jalan keluar masing-masing kita jualin nih barang, nggak mungkin kita bakar. Jadi kita jualin barang-barang, begitu beres lebaran kita selesai. Beres 2020 setelah lebaran kita kerjasamanya dengan Evermost. Ya, sambil juga ya waktu itu udah sama Evermost juga ya bareng ya. Iya, alhamdulillah Evermost nge-backup kan. Jadi secara alhamdulillah penjualan. dari skala penjualan dari Evermost-nya ya banyak juga gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu Iya, akhirnya. betul. Untung lah sudah ada informasi. Betul, Pak. Penyelamat. Jadi, Nah, Pak. dari situ kita dapat pelajaran. Ini brand harus dihakikan. Nah, dari 2020 itulah, setelah itu kita baru melegalkan semua aktivitas bisnis kita. Mulai dari PT, mulai dari haki, dan legalitas lainnya kita kumplitin waktu itu. Jadi, setiap kejadian harus ada hikmahnya nih apa nih. Kayaknya ini kita harus melegalkannya. Alhamdulillah sekarang sudah didaftarkan hakinya. Sedang menunggu keluar ininya. Jadi, dari situ ada kejadian segitu. Nah, yang kedua dapat pelajarannya dengan platform digital berbentuk perusahaan itu lebih aman ya, seperti Evermost juga. Maksudnya lebih aman tuh nggak akan terjadi duplikasi karena mereka juga udah berbentuk perusahaan, mereka juga menjaga nama baik juga. Jadi disitulah ketemulah model bisnis kita, kayaknya kita harus kerjasama dengan platform-platform reseller ini. Setelah beres lebaran 2020 kita kebantu kan, dan kita udah putus juga dengan teman saya. Kita berpikir lagi ini baru dengan Evermost aja nih, dan kita masih penjualannya di hari biasa masih biasa nih dengan Evermost. Beda kalau lebaran memang banyak teman. Saya harus membuat inovasi lagi apa nih. Betul. Akhirnya kita buat begitu. gebrakan waktu itu di bulan November kalau nggak salah. Iya, akhir tahun ya. Akhir tahun membuat gebrakan tuh. Dan gebrakan ini yang membuat Evermost ngelirik arah waktu itu. Kita membuat diskon 50% waktu itu. All product. Kita untung nggak? Nggak, saya bilang nggak untung. Betul. Tapi kita cobain aja. Bener nggak boom gitu kan? Karena harga apa bener? Wah ternyata itu nggak, kitanya keteteran produksinya. Dan kita penjualan di Evermost-nya bagus tuh. Akhirnya Aduh. Evermost mulai ngelirik kita kan. Kok ini penjualan brand Ara naik banget nih, gitu kan. Itu kan 2020 ya, 2021 3 kali lipatnya lah. Ketika di Ramadannya ya Pak, gongnya Iya, gitu gongnya. gongnya. Jadi totalnya kurang lebih 3 kali lipat dari tahun lalu. Berapa berarti? Hampir 50.000. Itu titik tolak kita bisa lunasin hutang. Jadi 2021 ya, 2021. 2021 betul, 2021 itu kita lunasin hutang semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Luar Bahkan biasa. bisa kita kebeli mobil, rumah gitu. Rumah juga. Rumah juga. Rasanya gimana setelah lunas? Ah, ini Pak, suami saya nggak cerita, nggak bilang mau transfer pelunasan. Cuma waktu itu tuh ada pos gitu, ada suara
kok tukang pos sih bukan tukang paket? Biasanya kan tukang paket ya. Oh untuk Pak Adi, saya nggak berani buka juga, ada untuk suami kan, maksudnya ada surat gitu untuk suami gitu. Saya udah suamiin aja gitu. Abinya lagi di ruang kerjanya gitu kan. Udah gitu kan dibuka sama abinya, terus datang tuh ke kamar. Wah saya inget banget deh. Ini hadiah buat Umi katanya gitu. Apa kata saya tuh gitu ya? Itu adalah surat pernyataan dari teman abinya itu bahwa sudah dilunasi per tanggal sekian dan tidak ada hutang berhutang lagi. Masya Allah, terus saya ada, ini beneran Bi gitu udah dilunasin. Iya ini apa? Buktinya bahwa Abi sudah melunasi seluruh hutang gitu waktu itu. Wah saya udah ya seneng banget lah gitu. Itu yang cita-cita saya tuh cuma itu aja, ya Allah saya nggak minta apa-apa deh gitu. Saya ingin tenang, tidak berhutang, itu aja gitu. Kontrak gak apa-apa gitu kata saya gitu ya. Gak punya rumah karena harus kredit, saya nggak mau gitu ya karena berhutang. Saya pengen hidup tenang, itu aja gitu kata saya. Itu Akhirnya momennya. Pas lebaran kita kasih surat itu ke mama saya. Mama ini saya udah bisa lunasin hutang semua hutang Insya saya. Mama saya juga nangis gitu ya, dalam hati terharu lah gitu bahwa alhamdulillah ternyata bisa terlunasi juga semua hutang-hutang saya. Karena yang kita rasakan dengan hutang itu Pak, hidup tidak tenang, berpikir pun tidak ini gitu ya. Hutang itu mau kecil mau besar rasanya sama gitu. Karena waktu itu kita komitmen sebelum lunas hutang itu kita tidak berhutang. Jadi selama perjalanan ARA ya kita nggak berhutang Pak. Maksudnya untuk modal ya. Karena takut. Karena misalnya kan sebelum-sebelumnya juga kita pinjam modal Pak gitu. Itu tuh hutang modal semua gitu. Hutang modal untuk bismillahnya tadinya mau jadi usaha, ternyata enggak, gagal gitu. Jadi dari sana usahanya kita ingin tanpa berhutang gitu. Jadi ya itu akhirnya kejar-kejaran ya. Uang masuk kita jadiin barang, uang masuk kita jadiin barang. Berhutang itu sangat mengerikan kalau buat kami sih setelah ini gitu Pak. Jadi yang income kita hanya kalau dari terima orderan gitu Pak. Misalkan kita dapat orderan sekian, lebihnya hanya 1 juta, 2 juta. Dan kita nggak tahu ada orderan lagi kapan gitu kan. Ketika punya hutang sampai ditotalkan misalkan 800 juta ya untuk kita waktu itu. Kalau dicicil 5 juta aja misalkan itu belum berapa tahun kita lunas gitu ya. Kalau hitung-hitungan manusia Pak. Dan uang 5 jutanya pun kita dari mana gitu Pak maksudnya gitu. Awalnya gitu berpikirnya begitu gitu kan. Jadi berdoanya terus sama Allah tuh lunas hutang deh gitu. Mungkin kalau kita cicil 5 juta kayaknya bakal berapa tahun ya, berapa puluh tahun mungkin bahkan gitu kan. Dan mau enggak gitu yang dihutanginnya itu dicicil kayak gitu-gitulah pokoknya waktu itu. Jadi luar biasa begitu. Aduh. Luar biasa. Karena kita udah terlepas hutang, ide-ide muncul banyak, dan kita juga keberanian, reseller juga udah mulai banyak dan lain-lain. Akhirnya kita memberanikan diri untuk kerjasama lebih jauh lagi dengan Evermost. Jadi mulai dari kita dari segi marketingnya, mulai dari segi pergudangannya, fundingnya, pemodalannya, semuanya dibantu ya. Produksinya juga dibantu. Jadi segala hal yang mencakup terhadap brand itu dibantu semua. Jadi kita alhamdulillah untuk persiapan Lebaran tahun 2023 udah beres tuh persiapan. 2022. Oh 2022 ya, 2022 itu beres tuh kita persiapannya. Jadi ya itu pertama kali kita pinjam lagi uang nih ya waktu itu ya kerjasama untuk persiapan kerjasama. Lebaran tuh 2022 tuh. Lebih ke kolaborasi kan? Betul. Kolaborasi, iya betul kolaborasi. Jadi investasi ada gitu Iya, dalam jangka iya, waktu iya. pendek gitu, ada Iya, yang kolaborasi. membantu. Yang investasi siapa? Evermost juga mas. Evermost ada, jadi beberapa Pak. Ada Evermost, Ada teman juga ya? Iya. Ya Allah datengin aja setelah lunas hutang itu, karena kita nggak mau minjem kalau sebelum lunas hutang. Nah, setelah lunas hutang, persiapannya karena mungkin permintaan kita banyak, waktu itu permintaan banyak, ada nggak ya investor yang mau gitu. Waktu 2022 kan berarti menjual berapa? Luar biasa, 70.000 piece. Tapi itu Hamin 5 sebelum Ramadan udah habis. Sebelum masuk bulan Ramadan udah habis. Habis berapa tadi? 70.000. Jadi banyaknya reseller itu dan dibantu oleh Evermost dan berbagai reseller yang lainnya, wah alhamdulillah cepat banget habisnya. Evermost mendukung banget lah untuk ARA gitu. Kayak, aduh kayaknya kalau udah tambah kuantiti, kalau ke konveksi biasa berat deh kayaknya maksudnya untuk memenuhi itu. Evermost ngasih ininya, kayak linknya, oh mau ARA mau coba ke garment, ini kita ada nih, coba dijajakin lah gitu. Jadi dibantu dikasih ininya gitu sama Evermost gitu, betul-betul kayak kita itu diarahkan kayak gitu.
Pergudangan juga kerjasama kayak gitu. Penjualan. Apalagi Pak, itu betul. Iya. Luar Alhamdulillah. biasa. Ada satu target lagi loh Mi. Tahun lalu itu kita rekornya satu reseller itu sampai 1,3 miliar sebulan waktu kemarin. Tahun depan targetnya Ada satu reseller satu di reseller berapa? minimal 3 miliar. Ya, target ya Pak. Ya, satu Bismillah. reseller. Bismillah. Jadi yang semangat tuh kadang-kadang bukan kita, reseller yang semangat. Kayak mereka tuh resellernya ya kayak ngerasa kok jualannya mudah gitu ya, sehingga mereka bisa scale up juga penjualannya gitu. Jadi rekor kemarin tuh 161 juta sehari satu reseller. Satu reseller. Omsetnya. Transaksi. Sehari, Pak. Dan Itu sih. ternyata banyak reseller yang terbantu juga sama Pak. Ada yang cerita testimoni setelah lebaran lunas itu, hutang iya, juga. bisa terima kasih, saya bisa dengan berjualan arah saya bisa melunasi hutang saya. Sama, kayak bilangnya sama kita Barang juga. saya juga baru lunas gitu. Waktu itu luar biasa. Jadi Iya. bahagia yang lebih dari sekedar menjual produk adalah itu Pak. Iya. Bisa membantu teman-teman gitu ya, ini bahwa yuk bisa kok gitu jualan, bisa melunasi hutang, yakin gitu. Iya. Menurut saya tuh keberkahan yang terbesar tuh di situ sih, bisa bantu banyak orang sekarang dia. Ya. Dengan reseller kita yang udah ribuan, Betul. harapannya mereka juga banyak terbantu. Jadi kita juga, ayo siapa yang punya masalah dengan keuangan, nah, kita Iya. bantu deh gitu kan. Yang Saya Pak. Seperti yang saya tadi sudah terangkan di awal, bahwa kita pun bermula dari tanpa modal. Banyak cara sebenarnya untuk kita bisnis melakukan tanpa modal. Tapi kita harus pahami dulu modal kita selain uang apa. Kita punya relasi, kita punya kesehatan, itu adalah modal sebenarnya. Tapi kalau persepsi orang itu modal uang itu bisa dipikirkan teknik jualannya. Kayak kita open PO tuh, di Waktu mana di uang awal ya. di awal masuk duluan. Dan kita bisa produksi itu. Atau jasa DP dulu tuh. Dari DP bisa kita produksi dan kita dapat uang. Atau kita membuat pembayaran mundur ke vendor. Kita dapat pesanan, kita bayar mundur. Banyak juga orang yang jual belinya transaksinya itu cash. Jadi konsumennya beli cash, hari itu juga dia beli ke supplier, hari itu juga dia kirim. Jadi dia menggunakan uang. Jadi banyak cara bagaimana memulai bisnis itu tanpa modal. Dan itu yang paling aman. Impian saya secara pribadi sih sebenarnya pengen memberikan banyak manfaat ya lewat salah satunya ARA. Yang alhamdulillah kita di bidang bisnis mudah-mudahan berarti membantu perekonomian mereka. Makanya kita juga sistemnya menggunakan reseller. Jadi itu impian saya yang sesungguhnya lah maksudnya. Mimpi itulah yang membuat ARA ada. ARA ada adalah karena mimpi kita sebelumnya gitu. Jadi brand ini pun gitu ya, saya pun gitu dengan suami gitu ya, ingin mensupport. Dari sini pun, dari ARA pun saya ingin membantu ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang ingin membantu suaminya tanpa harus keluar rumah, misalkan gitu kan. Tidak harus juga bekerja work hours gitu kayak gitu, misalkan ya karena keterbatasan dan lain sebagainya. Bisa kok. Yuk, banyak teman-teman saya kalau misalkan, "Ayo mau ikutan dong jualan ARA." Boleh. Wah, syaratnya apa teh? Harus deposit berapa? Harus nyetok berapa? Enggak, kata saya. Posting aja, jualan aja. Ada yang beli, bilang saya kirimin. Saya bilang gitu. Yang penting ada mau dan mimpi itu mimpi saya. Biar semua muslimah, apa yang saya alamin waktu itu harus membantu income keluarga, tidak harus juga keluar, ternyata sekarang bisa. Saya ingin membantu di sananya. Mimpi saya seperti itu. Banyak yang bilang tidak mungkin membangun bisnis tanpa modal. Tapi hal ini bisa terbantahkan oleh ARA dan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa bisnis tanpa modal itu sangatlah mungkin. Saya Adi dan ini istri saya Ayu, kami dari brand ARA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.